Setelah Ibu Seon mendengar penjelasan dari Jiwon, ia menjadi murung dan frustrasi. Jiwon, yang tidak mengetahui maksud Ibu Seon, merasa bingung ketika melihatnya tiba-tiba menjadi diam. Melihat Ibu Seon terus terdiam, Jiwon menjadi khawatir dan menanyakan apakah ia kepanasan di ruangan ini, lalu mengajaknya untuk segera keluar. Mendengar itu, Ibu Seon hanya bisa menghela napas dan memberitahu Jiwon bahwa ia tidak kepanasan, melainkan baru saja memikirkan sesuatu sejenak. Jiwon langsung tertawa terbahak-bahak dan memberitahu Ibu Seon bahwa dirinya sangat jahat karena bertanya di tengah obrolan, tetapi malah memikirkan hal lain setelah dijawab. Ibu Seon, yang masih kecewa, hanya bisa memalingkan wajah dan meminta maaf dengan suara lemah. Mendengar permintaan maaf dari Ibu Seon, Jiwon merasa aneh. Ia bingung kenapa Ibu Seon meminta maaf padahal ia hanya bercanda. Lalu, Ibu Seon tiba-tiba tertawa dan memberitahu Jiwon bahwa dari jawaban Jiwon tadi, ia tahu Jiwon sama sekali tidak mau berpacaran. Jiwon pun langsung menanggapinya bahwa itu semua benar. Karena hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah ia tidak memiliki orang yang ingin ia jadikan pasangan. Mendengar itu, Ibu Seon malah semakin kecewa, padahal menurutnya justru ada banyak orang di sekitar Jiwon. Namun, Jiwon menjawabnya dengan lantang bahwa ia benar-benar tidak memiliki orang seperti itu dan untuk saat ini hanya ada satu orang yang ingin ia fokuskan terlebih dahulu. Mendengar itu, Ibu Seon tersentak dan bertanya apakah maksud Jiwon adalah Yeondu. Jiwon membenarkannya dan ia juga ingin fokus pada dirinya sendiri dahulu. Ibu Seon bingung dan bertanya, Yeondu dan Jiwon. Jiwon pun membenarkannya dan mengatakan bahwa ceritanya akan sangat panjang. Setelah itu, Jiwon berpikir bahwa Ibu Seon cukup tahan akan suhu panas karena ia melihat Ibu Seon tidak terlihat resah atau merasa tidak nyaman di suhu panas seperti ini. Lalu, Jiwon menanyakan pada Ibu Seon apakah ia tidak keberatan untuk mengobrol di sini lebih lama dan jika nanti Ibu Seon tidak tahan, Jiwon akan menyimpan sisa ceritanya untuk nanti. Mendengar itu, Ibu Seon sangat senang dan merasa tidak keberatan. Ia ingin mendengar cerita Jiwon saat ini juga. Pada saat itulah Jiwon mulai memberitahu Ibu Seon segalanya tentang Yeondu. Setelah mendengar semua ceritanya, Ibu Seon tak bisa menahan lagi kesedihannya. Air mata pun terjatuh dari sudut matanya, dan ia juga tidak menyangka kalau ternyata ada masa lalu sekelam itu pada anak secantik dan seceria Yeondu. Jiwon pun meminta maaf karena tidak menceritakannya lebih awal. Ibu Seon kemudian mulai mengingat pertemuan pertama mereka di mana Yeondu menanyakan apa itu taman bermain, dan ia pun sekarang mengerti kenapa Yeondu bisa bertanya seperti itu. Awalnya ia merasa aneh saat itu karena menurutnya, tidak peduli selemah apapun anak kecil itu, pasti mereka akan tahu apa itu taman bermain. Jiwon hanya bisa menghela napas dan memaklumi jika Ibu Seon berpikir seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, Jiwon saat ini mau fokus menjadi ayah yang baik untuk Yeondu. Tak lama, Ibu Seon tertawa bahagia dan wajahnya pun tersipu bahwa ia baru menyadari bahwa Jiwon ternyata selama ini belum pernah menikah dan ia merasa seperti orang bodoh. Jiwon pun memberitahunya bahwa dirinya tidak bodoh karena ia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa langsung mengetahui Yeondu memiliki masa lalu seperti itu. Lalu, Ibu Seon mulai menawarkan pada Jiwon ceritanya. Apakah Jiwon mau mendengarkannya? Meskipun masalahnya berbeda, tapi ia berpikir situasinya cukup mirip. Namun, Jiwon merasa jika Ibu Seon tak perlu cerita kalau memang berat untuk diceritakan. Jiwon juga bukan tipe orang yang begitu peduli tentang adil dan impas, berbagi cerita hal semacam ini. Ibu Seon hanya bisa tertunduk dan tertawa. Akhirnya, Ibu Seon pun memberitahunya bahwa ceritanya tidak seperti cerita Jiwon, malah lebih biasa. Lalu, ia pun menceritakan bahwa tidak lama setelah ia menikah, suaminya malah selingkuh dengan wanita lain sehingga mereka pun bercerai. Mendengar itu, Jiwon menanyakan pria seperti apa mantan suaminya itu dan ia juga berpikir bahwa pria itu sangat gila. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa ia tega selingkuh lalu pergi dari Ibu Seon dan meninggalkan putrinya begitu saja. Lalu, Jiwon merasa canggung dan tidak enak. Lalu mengatakan bahwa ceritanya juga tidak biasa sama sekali. Dan Ibu Seon hanya bisa menjelaskan bahwa awal pernikahannya bukan karena keinginan mereka. Jadi ia cukup memahami hal ini bisa terjadi. Jiwon semakin tidak enak dan ia pun mencoba menanyakan kenapa mereka mau menikah jika mereka sendiri tidak mau. Ibu Seon, dengan senyum cerah di wajahnya namun sakit hati di dalamnya, menjelaskan bahwa semua itu karena pernikahannya sudah diatur oleh keluarga mereka. Ia merasa bodoh dengan keadaan hidupnya ini. Meskipun itu pahit, namun Ibu Seon tidak menyesal. Karena berkat hal itu dirinya mempunyai Seon. Lalu, Jiwon pun mulai memberi semangat Ibu Seon dan ia sangat yakin bahwa Ibu Seon akan mendapatkan pria yang sangat baik nantinya. Apalagi, di zaman saat ini korban perceraian tidak terlalu dipandang buruk lagi. Ya, Ibu Seon senang mendengarnya, ia juga mengakui bahwa zaman ini semuanya lebih terbuka. Tak lama waktu pun telah berganti keesokan harinya. Jiwon sangat terkejut karena baru saja sehari mengunggah satu foto di Instagram, tetapi sudah memiliki 30.000 pengikut. Ia tidak menyangka bahwa kecepatan ini sangat cepat, bahkan melebihi Yeondu itu sendiri. Bahkan telah banyak komentar-komentar di foto tersebut. Ada seorang pengikut Juyeon yang memberitahu orang lain bahwa itu akun asli Yeondu. Dan berkat itu,
Banyak pengikut baru yang baru tahu sosok Yeondu dan mereka pun ingin mencari lebih jauh sosok Yeondu yang imut dengan mencari channel Yeondu Tube untuk melihat videonya. Lalu Jiwon pun dengan senang hati memberitahu Yeondu tentang komentar-komentar dari foto yang baru kemarin mereka unggah dan menanyakan apakah Yeondu ingin melihatnya. Tentu, Yeondu sangat senang dan ingin melihat apa yang mereka katakan tentang dirinya. Banyak komentar yang mengomentari Yeondu, dan tidak hanya Yeondu, tapi semua orang di foto tersebut mendapatkan komentar positif semua. Ada yang bilang anak di samping Yeondu, yaitu Seon, anak yang cantik. Ada juga yang bilang semua orang di sekitar Yeondu tampan-tampan cantik-cantik. Dan masih banyak lagi komentar mereka. Tiba-tiba Jiwon teralihkan dengan suara Yeondu yang memanggilnya papa. Ia pun melihat Yeondu dengan bingung dan menanyakan ada apa. Pada saat itu, terlihat Yeondu dengan wajah pucat memberitahu Jiwon bahwa dirinya sakit. Dengan suara lemahnya Yeondu berkata, "Papa, Yeondu sakit." Melihat wajah Yeondu, Jiwon menyadari bahwa Yeondu tidak begitu sehat hari ini dan ini kali pertama ia melihat Yeondu seperti ini sehingga ia menanyakan pada Yeondu apakah sakitnya sakit sekali. Dan Yeondu pun membenarkannya. Kemudian Jiwon meminta Yeondu untuk berbaring dulu dan ia mulai panik harus bagaimana. Karena waktu sudah malam dan ia berpikir apakah masih ada UGD, unit gawat darurat, yang masih buka jam segini. Dengan khawatirnya Jiwon menanyakan pada Yeondu posisi mana saja yang sakit. Dengan wajah lelahnya, Yeondu memberitahu papanya bahwa kepalanya terasa sakit. Tenggorokannya juga sakit dan badan Yeondu juga gemetaran dan terasa sangat dingin. Mendengar itu, Jiwon mulai berpikir bahwa penyebab Yeondu sakit karena terlalu banyak bermain di wahana air. Jiwon pun mulai mengulurkan tangannya di kening Yeondu dan mulai merasakan suhunya. Dan syukurnya suhu tubuh Yeondu tidak terlalu panas. Dengan khawatirnya Jiwon memberitahu Yeondu untuk memberitahunya jika merasakan sakit sekali. Dan Yeondu dengan lemahnya menjawab bahwa Yeondu masih bisa menahannya. Lalu Jiwon meminta Yeondu tunggu sebentar dan tak lama ia pun membantu Yeondu untuk duduk. Lalu, ia memegang sebuah obat dan meminta Yeondu memakannya dan tidak membuangnya jika tidak enak. Dan menegaskan Yeondu harus menelannya langsung jika rasanya pahit. Yeondu memahaminya, namun Yeondu bingung. Sambil menunjuk benda itu, Yeondu menanyakan apa itu pada papanya. Karena gambarnya kelinci lucu, sehingga Yeondu penasaran apa itu. Mendengar itu, Jiwon tersenyum. Ia baru ingat Yeondu menyukai kelinci dan ia tidak menyangka bahwa Yeondu masih tetap bisa melihat kelinci di saat ia sedang sakit begini. Dengan senang, Jiwon menjawab bahwa itu adalah obat ajaib. Dan di saat itu, dengan wajah lemahnya, Yeondu menanyakan pada papanya apakah dengan itu Yeondu bisa cepat sembuh. Dengan senyumnya, Jiwon menjelaskan, tidak. Karena itu obat hanya untuk meredakan panas. Dan Yeondu bingung dan mengulang perkataan Jiwon. Peleda panas. Jiwon membenarkannya dan meminta Yeondu menyentuh dahinya sendiri. Dan Yeondu pun langsung menyentuh dahinya. Dan Yeondu membenarkannya bahwa itu terasa panas. Dan Jiwon pun kembali menjelaskan bahwa setelah Yeondu meminum obat ini, kelincinya bisa membuat sakit panas Yeondu menjadi reda. Dan ia meminta Yeondu untuk membuka mulutnya. Yeondu dengan wajah lemasnya pun mulai membuka mulutnya. Namun, saat obat itu masuk di mulut Yeondu, Yeondu terlihat tersentak kaget menahan obat itu, sehingga membuat Jiwon panik dan menanyakan keadaan Yeondu. Dengan wajah terpejam menahan rasa obat tersebut, Yeondu mengatakan ia baik-baik saja dan menanyakan kembali pada papanya apakah kelincinya benar-benar bisa membantu Yeondu untuk sembuh. Sambil membantu Yeondu untuk berbaring kembali, Jiwon menjelaskan bahwa Yeondu bisa sembuh dan mereka juga akan pergi ke rumah sakit esok paginya. Tak lama, waktu pun berjalan begitu cepat, di mana di pagi harinya mereka berada di rumah sakit. Jiwon sedang menjelaskan pada dokter kondisi Yeondu, yang mana sejak semalam Yeondu jatuh sakit dan itu terjadi setelah mereka bermain wahana air. Dan Jiwon juga memberitahu dokter bahwa semalam ia juga telah memberi Yeondu sirup cap kelinci untuk menurunkan panasnya. Sementara itu, dokter pun mulai mencoba untuk mengecek kondisi Yeondu yang saat ini sedang duduk dengan tenangnya. Lalu Jiwon pun terus memberitahu dokter bahwa ia juga telah membasuh badan Yeondu dengan handuk basah. Dan di saat itu, dokter menatap Jiwon dengan tajam sehingga Jiwon pun dengan khawatirnya menanyakan apakah ada yang ia lakukan yang salah. Dengan senyumnya, dokter memberitahu Jiwon bahwa semua yang Jiwon lakukan sempurna dan kemudian ia memuji Jiwon bahwa dirinya telah menjadi ayah sungguhan. Jiwon menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih pada dokter. Lalu, dokter bercanda mengatakan bahwa Yeondu sakit demam pasti karena mereka terlalu lama bermain air. Suster di belakang dokter pun ikut tersenyum cerah. Lalu, dokter pun mulai memberitahu Jiwon bahwa ia akan memberikan obat selama 3 hari dan obatnya juga harus diminum 3 kali sehari, di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Mendengar itu, Jiwon merasa lega, ia sangat senang bahwa Yeondu akan segera sembuh. Namun, tiba-tiba kesenangannya buyar ketika dokter dengan tegas mengatakan bahwa Yeondu harus disuntik. Dan tentu seketika, bukan hanya Yeondu yang merasa takut, bahkan Jiwon pun langsung merasa takut mendengar kata disuntik tersebut. Seakan mereka berdua tersambar petir di hari yang cerah ini. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju.
Subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.